Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dipelihara oleh Tuhan dan semua dalam penyertaan Tuhan. Di minggu pertama di bulan Februari, kita bersyukur waktu terus berjalan, tidak terasa kita kembali ada perjamuan kudus di minggu pertama. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mempersiapkan diri juga. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa tetap dapat beribadah sekalipun cara online. Tapi mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus hadir. Karena kita sungguh-sungguh memberikan hati terfokus kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa kembali beribadah, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami silih berganti. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Engkau selalu buka jalan saat tiada jalan. Engkau selalu ada hadir di dalam kehidupan kami. Itu yang kami percaya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengah hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuasa gelap roh jahat dihalaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama kita masih bernafas, baiklah kita memuji, memuliakan nama-Nya. Biar setiap perenungan kita, biar manis terdengar, dan juga setiap pujian penyembahan kita manis terdengar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kembali ke awal, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Kami umat-Mu menyembah, kami menyembah-Mu. Nyanyian mazmur pengagungan bagi-Mu, Engkau yang layak terima puji sembah. Selama kami masih bernafas, selama kami masih hidup, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biar manis kau dengar nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami beri puji sembah bagi-Mu Yesus. Inilah nyanyian pujian bagi-Mu, biar manis kau dengar. Hosana bagi-Mu Yesus, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Yesuslah kekasih jiwa setiap kita, orang-orang yang percaya. Biarlah kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengan suara kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gandang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sekali lagi nyatakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Puji Tuhan, Yesuslah kekasih jiwa kita, dari sekarang hingga selama-lamanya. Kita mau lebih lagi bangkit dan menyerukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Bangkit serukan nama Yesus. Kita percaya oleh darahnya semua kuasa maut telah dikalahkan. Oleh namanya kita boleh merasakan kemenangan pada saat ini. Mari kita lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama
hidupkan nama Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Dengan iman nyatakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Angkat tangan sama-sama nyatakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, namamu di atas segala nama. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita dengan terfokus. Kita mendengar, menerima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menyelamatkan jiwa kita dalam segala keadaan yang kita hadapi. Mari saat ini sungguh-sungguh dengan segenap hati kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
sehingga sungguh-sungguh kita berjalan dalam terang, karena firman itu adalah terang. Kita butuh kemauan, ketaatan, dan Dia akan memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, percayalah, kita aman bersama Dia. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Jangan takut, jangan bimbang. Selama kita tinggal dalam Dia, Dia dalam kita. Amin. Mari katakan sama-sama, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di bulan Februari minggu yang pertama. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita terus bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu penolong kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah sahabat kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu menerima kebenaran firman. Dengan hati yang lembut, jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di bulan Februari, seri khotbah sahabat. Tentunya kita semua makhluk adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial, di mana tidak baik seorang berjalan sendiri. Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga, di dalam hubungan, maupun dengan sahabat-sahabat, maupun juga rekan-rekan yang ada. Pada khotbah, seri khotbah tentang sahabat ini, kita perhatikan bagaimana sahabat yang ada di dalam firman Tuhan yang Tuhan maksudkan. Kita akan belajar di bulan Februari ini. Sahabat, berbagai macam sahabat di dunia ini. Sahabat tidak dibatasi dan umur, latar belakang, perbedaan, ataupun persamaan. Karena kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan dengan segala keperbedaan, dengan segala persamaan yang ada, semuanya saling membutuhkan. Kita ada teman bermain, teman belajar, teman di lingkungan sekolah, teman gereja, teman saat kita online, ataupun di sosial media, kenalan di grup. Tetapi sahabat yang sejati tidak mudah didapatkan. Orang yang populer maupun selebriti, orang yang terkenal sekalipun, mereka juga membutuhkan sahabat yang sejati. Tentunya kita rindu mendapat sahabat yang sungguh-sungguh, yang ada dalam suka maupun dalam duka, dalam perjalanan hidup kita, maupun dari waktu demi waktu musim kehidupan. Dan tentunya sahabat ini tidak ditemukan begitu mudah, tapi lewat proses perjalanan yang ada. Di mana seorang sahabat kita bisa share apa adanya. Seorang sahabat menerima satu dan yang lain, menolong, mendorong satu dan yang lain mencapai sebuah tujuan yang mulia. Kerinduan hati dari sahabat kita juga mendukungnya, dan kita rindu dukungan dari sahabat kita. Hari-hari ini, di mana dengan sosial media yang ada, sepertinya orang bisa mempunyai banyak teman-teman di dalam kelompok sosial medianya atau di grup chatnya. Namun apakah orang-orang tersebut adalah sahabat yang sejati, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ini sangat penting.
Karena pergaulan kita dalam sehari-hari, dengan siapa kita bergaul, dengan demikian juga itu membentuk kehidupan kita. Hari-hari ini di mana manusia banyak yang mengalami kesepian, kesedihan, dan bahkan depresi dan putus asa. Salah satu alasan yaitu tidak memiliki sahabat sejati yang mendukung, menopang di dalam perjalanan ini. Dan biarlah Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengenal ada satu sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjadi manusia, menjelma sebagai manusia, mengambil rupa manusia, dan tinggal di antara kita, dan bergaul dengan kita. Di mana pada hari-hari ini, kita mengenal sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia memanggil kita sahabat. Kita akan lihat di dalam Alkitab, dengan judul Suara Pengbalan hari ini, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Judul Suara Pengbalan minggu pertama ini. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan tentang sahabat. Dari permulaan ini kita tahu bahwa Yesus memanggil murid-muridnya juga adalah sahabat-sahabat. Alkitab memaparkan bagaimana kita bersikap terhadap sahabat karib, sahabat yang terlupakan, bahkan mereka yang meninggalkan kita. Namun bagaimana kita bersikap? Yesus luar biasa. Dia memanggil kita sahabat. Dia katakan kamu adalah sahabatku. Setiap hubungan dalam persahabatan di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu berdasarkan hubungan yang erat. Ada sebuah komunikasi yang sehat, sahabat dengan sahabatnya. Tujuan yang mulia dan ilahi di dalam persahabatan tersebut. Dan landasan sahabat yang ada di dalam sehari-hari kita banyak berdasarkan kegiatan, hobi yang mereka geluti, perbedaan ataupun persamaan. Persahabatan yang tadi saya sampaikan itu bisa antar golongan umur maupun juga status dan komunitas, semua adalah bagian dari persahabatan. Kita harus perhatikan persahabatan kita, bagaimana kita bergaul dengan sesama kita. Dan firman Tuhan juga mengucapkan besi menajamkan besi, di mana satu dengan yang lain kita semakin diasah untuk menjadi sahabat yang baik dan juga menawarkan diri menjadi sahabat yang sejati. Begitu pula orang lain yang Tuhan pakai untuk menjadi sahabat kita. Sahabat yang karib, sahabat yang takut akan Tuhan, sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ada sahabat yang setia, tapi juga ada sahabat yang tidak setia. Di dalam Alkitab, kita akan lihat banyak hal dari Ayub dan sahabat-sahabatnya dalam proses apa yang dia alami, dalam kesusahan yang dia alami. Kita juga lihat bagaimana Daud dan Yonatan, sahabat yang karib, sekalipun ayah dari Yonatan, Raja Saul, yang berinitial untuk membunuh, mencelakakan Daud. Namun Yonatan sebagai seorang sahabat yang sejati, dia selalu berusaha untuk melindungi Daud. Dan mereka adalah contoh sahabat yang sejati. Ada sahabat-sahabat dan pergaulan motivasi yang ada untuk saling menguatkan. Untuk Suara Pengbalan hari ini, kamu adalah sahabatku. Itu ucapan dari Yesus yang diambil dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 9. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 9. Ini bersambung dengan Suara Pengbalan minggu yang lalu, Yesus pokok anggur. Dalam perikop Yesus pokok anggur, kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Firman-Nya berkuasa bekerja dalam hidup kita, sehingga kita melakukan firman-Nya dan kita berbuah. Kita dibersihkan supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Hari-hari ini kehidupan yang diproses, dimurnikan, motivasi maupun juga dalam kehidupan kita, ucapan, perbuatan, pikiran,
supaya dibersihkan lebih lagi, supaya kita bisa berbuah dalam buah pertobatan maupun buah pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Inilah adalah lanjutan dari Yesus pokok anggur dalam topik sahabat. Perintah supaya saling mengasihi. Kita lihat di ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, mengasihi Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di dalam persahabatan yang sejati, hanya kasih Allah menjadi pusat, menjadi landasan. Kasih agape menjadi landasan dalam sebuah persahabatan yang sejati. Seperti Bapa yang mengasihi Yesus, Yesus yang menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita. Kasih itulah kasih yang sempurna. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang sungguh abadi, kekal untuk selamanya. Dan itulah kasih yang kita rindukan di dalam menjalin sebuah persahabatan. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan kering, bahkan menjadi layu dan mati. Namun ketika kita mendapat asupan, pengurapan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam kehidupan sehari-hari, lewat doa, pujian, lewat firman Tuhan, persekutuan dan orang-orang kudus, maka kita tinggal di dalam Dia. Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka dia juga akan melakukan perintah Bapa, tinggal di dalam kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang sejati, yang sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena kasih Allah sempurna adanya. Biarlah dalam proses perjalanan kita bersahabat, kita mengenal sahabat yang sejati. Yesus yang memanggil kita sahabatnya. Sungguh indah ketika Yesus memanggil kita sahabatnya. Itu sebuah kehormatan, sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang luar biasa indah. Tercatat juga dalam firman Tuhan, Abraham disebut sahabat Allah. Kita lihat di Yakobus pasal 2 ayat 23. Ataupun di perikop di Kejadian tentang Abraham. Kita lihat bagaimana perjalanan Abraham, di mana Yesus, di mana Tuhan menyatakan dirinya, memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Dalam proses perjalanannya sampai tiba di Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Kita lihat di Yakobus 2, kutipan tentang Abraham. Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Seorang sahabat Allah, bukan hanya sahabat secara di dunia, teman kita bermain, teman kita sehari-hari, tapi ini adalah sahabat Allah karena kita mempunyai hubungan erat dengan Tuhan kita. Dia tidak menganggap kita ada hanya ciptaannya, tapi dia memanggil kita sahabat Allah. Sungguh indah dan luar biasa. Ketika Yesus datang tinggal di antara kita 2000 tahun yang lalu, dia menyatakan pada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Dan konteks di Yakobus 2 ini, Abraham dalam perjalanan iman sebagai bapa orang percaya, dia disebut sahabat Allah. Untuk itu, kepercayaan kita di dalam Kristus, kita disebut sahabat Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 11 contoh, yaitu Musa abdi Allah. Pada zaman tersebut panggilan Tuhan dalam hidup Musa, proses perjalanan yang dia lewati, dia dibesarkan oleh putri Firaun di istana Firaun. Namun dia adalah seorang Ibrani, di mana umat pilihan Tuhan,
rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dalam proses perjalanan dia bertemu muka dengan muka. Di situ dia ada sahabatnya Tuhan. Friend of God. A friend of God, sahabatnya Tuhan, sungguh indah. Kalau di dunia saja, seorang yang terkenal, seorang yang mempunyai posisi, seorang yang kaya raya, yang mau menjadi sahabat kita, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin banyak kekurangan, sungguh itu adalah sebuah anugerah. Apalagi Bapa di surga, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, dia menyatakan diri kepada kita, dia sebut, kamu adalah sahabatku. Musa mengalami, yaitu pergaulan yang erat, komunikasi dengan Tuhan, yaitu muka dengan muka. Seorang sahabat tidak menutupi satu dengan yang lain, karena semuanya terbuka. Dia bercerita, share, dan sebagainya, seperti layaknya yang kita ketahui, sahabat secara umum. Tentunya kita tidak bicarakan semua hal kepada orang yang baru kita kenal. Tentunya lewat proses seorang yang bisa dipercayai, seorang yang terbukti bisa menopang, mendukung kita akan bercerita. Keluaran 33:11 contoh tentang Musa, muka dengan muka. Dia dipanggil seorang sahabat Tuhan. Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, to his friend. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sungguh indah orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, disebut sahabat Tuhan. Kita lanjut di Yohanes 15 ayat ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Seorang sahabat yang setia, sejati, ingin juga sahabatnya penuh dengan sukacita. Kita berbagi dengan sesama kita, apa yang kita alami, apa yang kita terima, dan sukacita itu kita juga bagikan. Dalam konteks ini, Yesus Tuhan, dia mau menjadi sahabat bagi kita. Dan dia ingin supaya sukacitanya penuh di dalam hidup kita. Di mana sukacitanya adalah kekuatan bagi jiwa kita. Seorang sahabat yang selalu, kita tidak sebutkan, seorang yang selalu melemahkan sesamanya. Dia bukanlah seorang sahabat yang sejati. Dan tentunya dia juga bukan seorang sahabat yang bisa diandalkan. Namun seorang sahabat yang sejati, dia membagikan sukacita bagi kita. Ini adalah Tuhan yang mempunyai sukacita. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga, yang berarti kebenarannya, damai sejahteranya, sukacita oleh Roh Kudus, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Sukacita Tuhan Yesus penuh dalam hidup kita, maka kita ada kekuatan menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada masalah terlalu besar, tidak ada masalah terlalu kecil, karena Yesus Kristus terlebih besar. Sukacita Allah adalah kekuatan bagi jiwa kita. Kita menghadapi semua tantangan hidup dengan penuh yakin, pengharapan ada pertolongan tepat pada waktunya. Sesuai dengan tema, yaitu sahabat. Suara pembalasan disebutkan, kamu adalah sahabatku. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Ia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Siapa kita ini? Kita menjadi biji mata Tuhan. Biarlah kasih Tuhan penuh, sukacita Tuhan penuh dalam hidup kita, di mana Yesus, dia adalah sahabat yang sejati. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terbukti, Yesus tinggal selama di bumi tidak lama, 33 tahun setengah. Dalam karyanya, perjalanannya, menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah, mengadakan mukjizat,
tanda-tanda heran, melepaskan mereka yang terikat dari kuasa-kuasa kegelapan, dan kabar baik yaitu keselamatan bersama Bapa di surga hanya satu jalan, Yesus Kristus Tuhan. Dan dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi kita semua, disebutkan sahabat-sahabatnya. Kita bukan orang luar, bukan orang yang tidak dikenal, tapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Tentunya ketika seseorang katakan, aku adalah sahabatnya, tentu kita mengenal dia bukan hanya sekedar nama, tapi kita mengenal kepribadiannya, ada hubungan, ada komunikasi yang sehat dengan sahabat kita. Hanya orang yang barusan kita bertemu, tentu saja itu perkenalan awal. Dan itu pun adalah sebuah bagian dalam perjalanan mengenal seseorang menjadi sahabat. Apabila di dalam proses tersebut bisa saling mempercayai. Dalam konteks ini Yesus telah memberikan contoh teladan bagaimana dia seorang sahabat yang sejati, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang lain. Yesus selalu memberikan teladan yang sempurna, sehingga kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita. Ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang sudah Tuhan perintahkan pada saudara hari-hari ini? Lakukanlah. Ayat rema yang saudara terima, pembacaan Alkitab berutin setiap hari, adalah asupan makanan kerohanian bagi jiwa. Apa yang Tuhan perintahkan? Saling mengasihi, perintah mengampuni, perintah untuk pergi, perintah untuk lepaskan, perintah untuk bertobat. Banyak perintah-perintah dalam kebenaran Alkitab. Itulah menjadi bagian kita. Kita membaca, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Kita disebut sahabatnya Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Namun sebaliknya, kalau kita berbuat sesuka kita, tidak lakukan perintah Tuhan, bagaimana kita bisa disebut sahabatnya Yesus? Sahabat Yesus yaitu seorang yang melakukan perintahnya. Perintahnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita diurapi Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita apa yang Yesus telah ajarkan. Sehingga dalam perjalanan kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Lakukan perintah Tuhan sepertinya sulit. Namun ingat, Roh Kudus penolong kita, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Menjalani hidup ini dengan sebuah kepastian, dengan damai sejahtera, dengan mata tertuju pada Yesus, maka kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Kita lihat di ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hubungan di dalam Alkitab Yesus dengan kita. Dia seorang guru, dia seorang gembala yang baik, Tuhan, dia seorang Tuhan, Raja, dan begitu banyak. Di mana hubungan ini yang begitu erat, dia mengatakan kita adalah sahabat. Apa yang Tuhan nyatakan, Bapa nyatakan kepadanya, dia juga beritakan pada kita. Kita mendapat secret things of God, hal-hal yang sangat rahasia bagi Tuhan. Dia nyatakan, share kepada kita sebagai sahabat. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita bisa menikmati dalam persahabatan ini. Ingat, hari-hari ini banyak orang yang depresi maupun kesedihan, terpuruk, kesepian. Di tengah-tengah orang banyak, namun kesepian. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, namun kesepian. Karena sesungguhnya ada tempat dalam hatinya yang kosong. Hanya Yesus sahabat yang sejati
yang bisa mengisinya. Dan dia mengatakan pada kita, kamu adalah sahabatku. Orang yang bergaul dengan Tuhan hari demi hari, kita peka mendengar suaranya. Kita juga mempunyai hati belas kasihan seperti dia. Pikiran Kristus, ucapan membangun memberkati, tangan yang terangkat, yaitu tangan yang kudus, kaki melangkah mencari jiwa, membawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Profesi sebagai seorang dokter, insinyur, guru, tenaga pekerja, karyawan, bahkan pemilik usaha, dan pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah sahabat Tuhan. Dalam profesi, dalam bentuk pekerjaannya bisa berbeda-beda, namun seorang sahabat Tuhan, maka dia juga mengalirkan kasih Tuhan itu, diulurkan persahabatan itu kepada sesama kita. Seperti contoh di sosial media, sosial media yang ada yang namanya Facebook, dan Instagram dan sebagainya. Semua itu adalah membangun, menjaring hubungan persahabatan. Namun tidak semuanya sehat. Tapi kita bisa menggunakan sosial media yang ada untuk menawarkan kepada orang-orang yang kita kenal secara acquaintance, kenalan, bahwa ada sahabat yang sejati, Yesus namanya. Lewat kehidupan kita ulurkan sahabat dari Tuhan kepada sesama kita. Banyak hal-hal yang tersembunyi akan Tuhan dinyatakan kepada kita yang peka mendengarkan suara Roh Kudus. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ingat, kita ada sebagaimana ada. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai sahabat, tapi dia menyebut kita adalah sahabat. Kamu adalah sahabatku. Ini sebuah kehormatan, sebuah keindahan, anugerah yang terbesar, keselamatan yang dia janjikan, kehidupan kekal bersamanya, dan dia sebut kita sahabatnya. Kita melakukan perintah-perintahnya, kita menyenangkan hatinya, kita tinggal di dalam kebenaran firman, izinkan Roh Kudus menginsafkan lewat firman Tuhan yang kita terima, sehingga kita terus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 17 kita baca, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah ini adalah perintah utama. Kasih Tuhan Allahmu dari segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Dan kita juga wajib mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita lebih dahulu menerima kasih dari Allah. Kita menerima pengampunannya, rahmatnya, maupun juga kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena pembenaran iman di dalam Yesus Kristus, kita dimampukan mengasihi sesama kita, satu dengan yang lain. Sahabat yang sejati saling mengasihi, menopang, mendukung untuk mencapai tujuan Allah. Namun kalau persahabatan yang membawa kita jauh dari rencana Tuhan, harus dipertanyakan. Itu bukan persahabatan yang sehat. Itu membawa kita menjauhkan dari kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya kita rajin berdoa, yang tadinya kita rajin membaca firman, tapi karena persahabatan yang ada yang tidak sehat dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga membawa kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan orang-orang kudus. Maka harus kita perhatikan bagaimana kita bergaul dalam hari-hari ini. Dalam sosial media apalagi, sungguh-sungguh harus hati-hati. Minta hikmat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Tuhan menjadi landasan dari sebuah persahabatan. Dan kita mengulurkan kasih
dari Allah tersebut kepada dunia ini, kepada orang-orang sekitar kita, bahwa ada kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus yang diekspresikan lewat hidup kita, perbuatan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ada orang yang saat ini kesepian, ada orang-orang yang sedang merana dalam kehidupannya. Semuanya membutuhkan sahabat. Sahabat yang sejati ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dia memanggil kita, kamu adalah sahabatku. Mari kita berdoa. Siapkan setelah kita doa firman Tuhan, kita akan nanti siapkan untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Kita bersekutu di dalam Dia, Dia di dalam kita. Maka kita sungguh-sungguh ingat kasih-Nya, ingat pengampunannya, ingat perbuatannya di atas kayu salib yang membebaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan di seri Sahabat. Yesus, Engkau menyatakan pada kami, kamu adalah sahabatku. Ini adalah sebuah hal yang sungguh indah, luar biasa, kehormatan dan kasih karunia Tuhan. Kami disebut sahabat-Mu. Ajar kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu, mengasihi Engkau dari setiap hati, jiwa, kekuatan kami, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Roh Kudus, proses kami untuk mendalami arti persahabatan yang sejati ini, di mana Yesus adalah sahabat kami yang setia. Biarlah kami juga kedapatan menjadi sahabat yang setia bagi sesama kami. Lewat ucapan perbuatan kami, membawa sesama kami dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tengah-tengah kesepian, kesedihan, ada penghiburan Roh Kudus lewat kehidupan kami dalam bersaksi dan menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan kami, uji hati kami. Sungguh-sungguh kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi kami dan bangkit pada hari ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita, siapkan elemen yang ada, tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat roti di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan melebihi kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan nyawamu, Engkau mati di kayu salib, menanggung segala sakit penyakit kami. Hamba-Mu saat ini doakan untuk umat-Mu. Bagi yang sakit, tumpahkan tangan atas bagian yang sakit. Percaya oleh bilur-bilur Yesus, Anda telah sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagian manapun yang sakit, Tuhan Yesus sanggup. Dia telah memikul semuanya sakit penyakit oleh bilur-bilurnya. Anda menjadi sembuh. Dan juga berdoa dan percaya pemulihan terjadi dalam setiap keluarga, dalam hubungan, maupun juga dalam keuangan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau sanggup memelihara setiap umat-Mu. 5 roti 2 ekor ikan akan mencukupi semua kebutuhan-Mu dan sisi keluarga-Mu. Tuhan buka jalan bagi mereka yang berusaha, bekerja, maupun karier, studi dalam masa-masa ini yang sulit. Namun bersama Yesus kami dapat melewati semuanya. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini, kami tahu hanya Engkaulah perlindungan kami. Hidup kami, mati atau hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami perhatikan bagaimana sesama, bagaimana kami hidup. Hanya untuk Engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Berkati umat-Mu Tuhan. Keluarga maupun pekerjaan, pelayanan, keluar masuk Tuhan. Jamah dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.